Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 bab 6 topik C, yaitu tentang Indonesiaku kaya alamnya. Pertanyaan esensial. Pertama, apa perbedaan sumber daya alam dan produk? 2. Apa perbedaan sumber daya hayati dan non-hayati? 3. Sumber daya alam apa saja yang ada di daerah tempat tinggalku? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Pelajarilah infografis mengenai pemanfaatan barang tambang berikut. Barang tambang dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah tembaga, merupakan logam yang kuat, namun lunak sehingga mudah dibentuk dan tahan karat. Tembaga merupakan penghantar listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai komponen peralatan elektronik, termasuk kabel. Logam ini juga bisa digunakan sebagai peralatan rumah dan dapur. Berikutnya ada besi, yaitu logam yang kuat dan banyak terkandung di dalam sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi bangunan, bahan mesin berat, rangka mobil, gembok, pagar, tang, dan obeng. Besi memiliki kelemahan yaitu bisa berkarat. Oleh karena itu biasanya besi akan diolah dulu menjadi stainless steel atau baja tanpa karat jika akan dimanfaatkan untuk peralatan dapur. Berikutnya adalah minyak bumi. Bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan gas LPG. Bisa juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan pembuatan plastik. Selanjutnya gas alam, yaitu gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi. Ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor, BBQ atau bahan bakar gas, dan sebagai gas kota pengganti LPG. Dan yang terakhir adalah aluminium. Memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas, dan tidak mudah berkarat sehingga cocok dijadikan peralatan memasak seperti panci, wajan, dan aluminium foil. Dimanfaatkan juga untuk bahan pembuatan kendaraan serta bahan kemasan makanan. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan A. Apa perbedaan produk dan sumber daya alam? Ya, produk merupakan hasil akhir, sedangkan sumber daya alam bisa menjadi bahan baku untuk membuat produk. Tetapi sumber daya alam pun bisa menjadi sebuah produk. Misal pedagang buah memiliki produk beraneka macam buah yang langsung diambil dari kebunnya. Pertanyaan kedua, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam non-hayati seperti matahari, air, dan tanah? Ya, matahari sebagai energi alternatif, sumber panas alami yang bisa membantu petani garam, mengeringkan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Air sebagai sumber energi alternatif, yaitu sumber air minum, bahan untuk memasak, dan sebagainya. Sedangkan tanah merupakan tempat menanam beraneka macam tanaman, bahan bangunan, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika sumber daya alam untuk produk dengan nilai 1 habis atau jumlahnya semakin sedikit? Ya, artinya manusia sangat bergantung pada produk ini. Tanpanya manusia akan mengalami kesulitan. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru.
Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan sehingga udara di sekitar akan kembali bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak subur dapat diperbarui melalui pemberian pupuk alami atau kompos. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Karena sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mendaur ulang kembali seperti daur ulang besi dan logam lainnya serta daur ulang plastik merupakan salah satu cara untuk menjaga sumber daya alam ini. Nah anak-anak, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut dalam buku tugas kalian. Yang pertama, apa saja contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di sekitar kalian? Untuk apa kegunaannya? Pertanyaan kedua, apa saja contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yang ada di sekitar kalian dan untuk apa kegunaannya? Nah, sekarang mari membuat peta sumber daya alam di Indonesia. Selain ada air, tumbuhan, minyak bumi, juga ada tanah, angin, hewan, ada nikel, besi, aluminium, baja, emas, dan sebagainya. Sekarang mari kita simak teks dengan judul cerita nelayan yang menggunakan bom. Dalam sebuah berita diceritakan bahwa polisi menangkap sekelompok nelayan saat mereka sedang berpatroli. Polisi tersebut menangkap para nelayan yang mencari ikan menggunakan bahan peledak jenis bom rakitan. Keempat nelayan ini mencari ikan bersama-sama di atas satu kapal motor nelayan. Bahan peledak yang digunakan berupa serbuk mesiu yang dimasukkan ke dalam botol dan dialiri listrik dari generator set. Daya ledakan dari bom rakitan ini lumayan besar. Sekali diledakkan dalam melaut mampu menangkap 30 kg ikan. Nelayan ini mengungkapkan bahwa penangkapan ikan menggunakan jaring hanya mendapatkan ikan paling banyak 15 kg dalam satu hari melaut. Namun penangkapan ikan dengan bom rakitan ini nelayan bisa mendapatkan 100 kg sehari. Pertanyaan diskusi 1. Mengapa penggunaan bom untuk menangkap ikan dilarang? Ya, karena akan merusak ekosistem laut. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi dengan keanekaragaman hayati di laut jika pemakaian bom ikan diperbolehkan? Tentu saja akan rusak. Diskusikan cara yang bisa dilakukan oleh nelayan untuk memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusaknya. Ya, mencari ikan dengan menggunakan jaring. Hutan adalah tempat yang luas dan ditumbuhi banyak pohon-pohon besar. Indonesia memiliki hutan-hutan yang tumbuh beraneka ragam macam flora dan menjadi habitat bagi banyak fauna. Umumnya tumbuhan yang ada di hutan merupakan tumbuhan liar, namun ada juga hutan yang dibudidayakan seperti hutan karet dan hutan jati. Hutan kita menyimpan banyak hasil alam yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti perabot kayu, kertas, dan sebagainya. Ini membuat hutan juga menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Namun penebangan hutan perlu diperhatikan agar tidak sampai merusak hutan. Perlu ada upaya tebang pilih tanam, yaitu hanya menebang pohon yang sudah tua dan diganti dengan tanaman pohon baru. Hutan wajib dilestarikan, jangan sampai menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul dapat menyebabkan banjir dan longsor. Hewan pun tidak dapat makanan. Manusia sendiri yang akan rugi jika hutannya rusak. Pertanyaan diskusi 1. Mengapa hutan dikatakan banyak membantu kehidupan manusia? Ya, karena hutan menyimpan banyak hasil alam yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti perabot kayu, kertas, dan sebagainya. Nah, ini menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Pertanyaan kedua, mengapa manusia sendiri yang akan rugi jika hutan rusak? Iya, karena jika hutan menjadi gundul dapat menyebabkan banjir dan longsor. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam hutan? Ya, perlu adanya upaya tebang pilih tanam, yaitu hanya menebang pohon yang sudah tua dan diganti dengan penanaman pohon baru.
Sekarang mari kita belajar lebih lanjut terkait dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama adalah banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan yang pertama adalah banjir. Akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap. Jika hutan telah gundul, air hujan tidak terserap dan mengalir berbagai tempat yang dapat mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah tanah longsor. Di hutan yang gundul, air hujan langsung jatuh ke atas tanah tanpa terhalang pepohonan terlebih dahulu. Air tersebut juga tidak terserap oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus bisa rusak sehingga menyebabkan tanah longsor. Berikutnya adalah kekeringan. Saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi ini bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Yang kedua adalah rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. 3. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu adalah A. Kerusakan hutan di daerah tambang. B. Pencemaran udara akibat debu dan asap. C. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Yang keempat adalah terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. Orang utan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini orang utan terancam punah. Hutan tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. Tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus, namun pelestariannya tidak mudah sehingga jumlahnya semakin berkurang. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang pertama, sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, matahari, tanah, dan barang tambang. 2. Sumber daya alam juga dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang diperbarui seperti tumbuhan, hewan, air, dan tanah, dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 3. Pemanfaatan sumber daya alam tetap harus bijaksana dan tidak berlebihan agar tidak merusak alam dan menjadi ancaman untuk kita. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.